Oke, untuk yang soal nomor 1 ini, bagaimana jawabannya? Oke. Dari sini, kalau Anda lihat, ya, ini, ya, di atas itu tidak ada TP-nya ya, di atas. Jadi saya punya negatif 4, itu bagian atas, ya, bagian atas dengan bagian bawah. Bagian atas ini selalu negatif, ya. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya. Nah, berarti kita cari TP untuk yang di bawah. Nah, ya, untuk yang di bawah, yaitu saya punya 5 min X. Nah, ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Nah, berarti di sini saya punya TP-nya cuma ada 1, yaitu ketika 5. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari fungsinya. Nah, berapa nilainya? Ketika 5, Anda masukkan nilainya, ini hasilnya berapa? Ya. Negatif 4 dibagi 5 kurangi 5. Berarti negatif 4, 5, negatif 4 bagi 0. Nah, itu tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Bagaimana sebelah kanan 5? Misalkan Anda ambil angka 10. Nah, ketika 10, nilainya berapa? Ya. Ketika 10, masukkan ke sini, negatif 4 dibagi 5 kurangi 10. Berarti negatif 4 dibagi negatif 5. Ya. Berarti positif. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang sebelah kirinya? Sebelah kiri saya ambil angka 0, misalkan. Kalau Anda masukkan nilai fungsinya, negatif 4 dibagi 5 kurangi 0. Berarti negatif 4 dibagi 5. Oh, itu negatif. Nah, untuk mencari domain, berarti kita cari yang angka, ya, yang terdefinisi. Berarti ini kan terdefinisi. Daerah ini juga terdefinisi. Yang bermasalah itu hanya di sini, ya, artinya saya punya domainnya, domain F ini adalah seluruh bilangan real kecuali di angka 5. Nah, istilah lainnya ya ini adalah dari negatif hingga sampai dengan 5 gabung 5 sampai dengan hingga. Nah, jadi saya punya jawaban yang betul itu adalah yang kedua. Gitu. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, selanjutnya kita lihat contoh kedua, soal kedua. Nah, oke, untuk yang ini, bagaimana mencari FOG-nya? Ya. Yang fungsi G dimasukkan ke fungsi X ya, Pak? Ya, fungsi G masukkan ke fungsi X. Jadi saya punya nah, ini. FOG. Ya. Ini artinya adalah F, ya, dari fungsi Gx. Nah, berarti saya punya ini adalah F dari Gx-nya sendiri itu adalah, ya, ini adalah X dibagi X min 1. Jadi semua yang di X ini, ya, diganti dengan dengan X dibagi X min 1 atau diganti dengan Gx. Ya. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya adalah Gx, Gx kurangi 1, ya, dibagi dengan Gx sebenarnya. Ya, ini bisa juga kita ganti
dengan X per X min 1 dikurangi 1 dibagi dengan X per X min 1. Oke, ini jadinya apa? Jadi kalau kita samakan penyebutnya, ini adalah di atas menjadi X dikurangi X min 1 dibagi X min 1, di bawah ada X dibagi X min 1. Nah, ini kebetulan pembaginya sama, bisa kita coret. Nah, X dikurangi X dikurangi X habis, negatif ketemu negatif 1, jadi 1 ya. Di bawah X. Gitu. Jadi saya punya jawabannya adalah 1 per X. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana mencari domain yang ini? Ya. Untuk yang ini, saya punya TP-nya, berarti yang di dalam akar. Ya, dalam akar, yaitu 5 min X. Ini sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Nah, baru kita buat garis bilangan. Ya. Yaitu ketika 5. Nah, ketika 5, nilainya berapa? Ya, masukkan ke nilai fungsinya. Oke. 5 kurangi 5, 0 kan? Akar 0, 0. Kalikan 4, 0 juga. Oh, berarti 0. Sekarang sebelah kanan dari angka 5. Misalkan kita pilih angka 10. 5 dikurangi 10. Negatif 5. Akar negatif 5. Wah, itu tidak terdefinisi. Berarti ini bermasalah. Ya. Nah, selanjutnya kita pilih lagi suatu angka sebelah kirinya, yaitu 0 misalkan. Ya. Nah, masukkan angkanya. Jadi 5 dikurangi 0, 5 ya. Akar 5 ya positif, berarti kalikan 4 ya positif lagi. Nah, berarti saya punya di sini daerah positif. Nah, domain berarti kita mencari yang ada nilainya. Daerah mana yang ada nilainya? Ya, berarti daerah sini kan yang ada nilainya. Kalau yang di sebelah kanan dari 5 ini kan tidak terdefinisi. Berarti saya punya daerah domainnya, ya, domainnya ini kan makin ke sebelah kiri ya. 0 itu hanya suatu wakil. Jadi dari negatif tangga sampai dengan batasnya 5. Ketika 5, oh ini ada masuk angka ya. Gitu. Berarti 5-nya ikut. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita punya jawabannya adalah negatif tangga sampai dengan 5. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Belum, Pak. Oke. Selanjutnya, nah, untuk yang ini, masukkan nilainya. Berapa ini? Tak terdefinisi, Tak Pak. Tidak terdefinisi. Kenapa dia tidak terdefinisi? Karena saya punya 4, 5 dikurangi negatif 3, berarti ini 8 kan ya? Ini dikalikan dengan 0. Berarti saya punya 4 dibagi 0. Ini kan tidak terdefinisi. Oke. Oke. Tidak
terdefinisi. Kelima, nah, ini oke, berapa domainnya? Nah, yang atas kan positif ya, berarti kita perlu cari domain untuk yang bagian bawah TP-nya. Gitu. Oke. Jadi saya punya TP yang di bawah, itu yang pertama 5 dikurangi X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. TP yang di bawah lagi, yang kedua itu X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Ya. Oke, berarti saya punya, ini garis bilangannya, negatif 3 dan 5. Ya. Nah, lalu kita cek ketika negatif 3, masukkan nilai ke sini. Ini kan 4 dibagi 0 lagi ya, berarti ini tidak terdefinisi. Lalu ketika 5, Anda masukkan juga ini, ya, ini juga tidak terdefinisi. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? Tulis suatu angka, misalkan 6, ya, 4 dibagi 5 kurangi 6, dikalikan 6 tambah 3. Ini hasilnya adalah negatif. Pilih suatu angka di sini, misalkan angka 0, masukkan 4 bagi 5, kalikan 3, ini positif. Ya. Pilih lagi suatu angka sebelah kiri dari negatif 3, misalkan negatif 10. 4, 5 dikurangi negatif 10, positif. X negatif 5 tambah 3, itu negatif ya. Nah, yang ada nilainya itu kecuali yang ini ya. Oke. Jadi saya punya kecualinya. Berarti jawabannya itu adalah yang ini. Ya, kecuali negatif 3 dan 5. Ya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Selanjutnya, nah untuk yang ini jawabannya apa? F1. 2, Dua, Pak. Kenapa 2? Pakai Syaratnya yang tengah, nomor Pak. ini yang tengah. Ini kalau F1 masuknya yang mana? Masuknya Yang yang ke-1, kedua, 4. ketiga? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Kenapa kedua? Syaratnya terpenuhi. Karena ada sama dengan, ya, sama dengan Iya. 1 ini kan, sama dengan 1. Berarti ya tinggal masukkan 4 kurangi 1 kurangi 1 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 2. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, mencari rank. Mencari rank. Berarti kita perlu cari TP-nya dulu. Di sini kalau Anda identifikasi, saya punya TP-nya itu X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 3. Ya. Nah, ini 3, ini 5. Kalau Anda masukkan nilainya, ya, ini masukkan 6, ya, misalkan 0 sama negatif 5. Nah, kalau kita masukkan di sini 6, 5 kurangi 6 negatif, akar negatif berarti tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Ketika 5 masukkan 5 kurangi 5 0, akar 0 berarti 0. Masukkan 0, 5 kurangi 0 X 0 tambah 3 berarti 5 kali 3 ya. Nah, positif. Nah, ketika negatif 3,
Ini juga 0 ya. Sedangkan sebelah kiri negatif 5. Negatif 5 tambah 3 itu kan negatif 2. Akar negatif berarti kan tidak terdefinisi. Nah, saya punya ini. Ini daerahnya terbatas. Ya. Antara 0, suatu bilangan positif, dan 0 lagi. Nah, berarti kita cari tengah-tengah antara negatif 3 dengan 5. Berapa itu? Berapa middle-nya? Tengahnya. Ya, tinggal dijumlahkan sebenarnya. 5 tambah negatif 3, itu adalah 2. 2 bagi 2. Jadi 1. Jadi kita cari nilai untuk F1. F1 itu adalah 4 akar 5 kurangi 1, 4. 1 tambah 4, ya, itu adalah 4 juga. Nah, berarti ini adalah 16. Berarti paling tinggi di sini nilainya adalah 16. Gitu. Jadi maksimumnya di sini adalah 16. Jadi paling kecilnya 0, paling besarnya 16. Gitu. Ya. Khusus untuk yang terbatas seperti ini. Ya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Ya. Oke, untuk yang ke-8, oh ini sebenarnya yang tadi ya, domainnya dari yang tadi, maka kita bisa dapatkan ini domainnya, ini dari negatif 3 sampai dengan 5, ya, karena yang ada nilainya kan seperti itu. Oke, untuk yang ini, F-1. Berapa ini? F-1. Tidak terdefinisi, Pak. Ya, kenapa tidak terdefinisi? Karena kenapa tidak terdefinisi? Ya. Tidak ada syarat yang memenuhi, Pak. Ya, karena tidak ada ya di sini kalau Anda lihat dari fungsinya, ya, di fungsinya itu tidak ada yang sama dengan ini kan lebih kecil untuk -1, yang sebelah sini lebih lebih besar dari -1, ya, gitu. Jadi ya tidak ada yang sama dengan negatif 1-nya, maka dia tidak terdefinisi seperti itu. Oke, selanjutnya dulu. Nah, untuk yang ini F2. Ini fungsi yang keberapa? Ke-1, ke-2, ke-3? F2. Kedua. Dua, Pak. Ya, yang kedua ya, berarti 2 tambah 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 6 ya. Karena sama dengannya ada di fungsi kedua. Oke, selanjutnya bagaimana untuk yang ini, ranknya? Ya. Ini TP-nya ada di 5, ya kan? Ya. Ya. Karena di bawah kan ini. Nah, sekarang nilainya. Kalau Anda masukkan fungsinya ketika 5, nah ini kan karena ada di bawah ya, dibagi 0 kan, berarti pasti tidak terdefinisi. Oke, sekarang sebelah kanan dari 5, ambil 6. Ini 6, ini 0. 5 kurangi 6, negatif 1, pangkat 2, positif 1, 4 dibagi 1, berarti ini negatif ya. Sekarang masukkan 0, negatif 4 dibagi 5 kuadrat, negatif 4 dibagi 25, negatif. Oh, berarti daerahnya cuma ada negatif doang. Ya. Nah, jadi ranknya
di atas itu kan cuma ada negatif. Negatif itu adalah bilangan dari negatif tak hingga sampai dengan 0. Gitu. Oke, untuk yang ini ada yang tanyakan? Ya. Oke, selanjutnya ya. Yang ini ranknya ini dari -3 dan 5. Oke, sekarang masukkan angkanya. Ketika ini karena dia di bawah penyebut berarti tidak terdefinisi. Ini juga tidak terdefinisi. Oke, sebelah kanan masukkan angka 6. 5 kurangi 6 negatif 6. Tambah 3 positif 4. Hasilnya negatif. Masukkan 0. 4 bagi 5 kali 3 positif. Ya. Ranknya lebih kecil dari negatif 3, negatif 5. Masukkan. Oh, ini positif ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ranknya, hasilnya itu adalah, kenapa positif? Negatif ya. Negatif 5. 5 kurangi negatif 5, positif 3, ya, negatif ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, nilai ranknya, nilai outputnya bagian atas itu adalah positif dan negatif. Untuk positif kan dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan negatif itu dari negatif tak hingga sampai dengan 0. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang ini. Ya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Ya. Pak, yang itu kenapa bisa 0 sampai tak hingga, Pak? Apa berarti dia ke kanan gitu, Pak? Nilainya yang enggak negatif tadi, Pak? Oke.